Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video kali ini kakak akan membahas tentang cara menentukan nilai maksimum atau minimum dari sebuah fungsi kuadrat tanpa perlu kita menggambar grafiknya. Menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi tanpa grafik. Ada dua cara dalam menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi itu tanpa grafik. Yang pertama ini adalah dengan menggunakan persamaan sumbu simetri. Sebelum kakak membahas bagaimana cara menentukan nilai maksimum dan minimum menggunakan persamaan sumbu simetri, terlebih dahulu kakak perlu membahas tentang karakteristik dari fungsi kuadrat. Karakteristik dari fungsi kuadrat. Pada fungsi yang pertama ini, pada fungsi fx, ax pangkat 2 tambah bx tambah c, jika a-nya lebih dari 0 atau a-nya ini bernilai positif, berarti grafiknya itu terbuka ke atas. Grafiknya ini terbuka ke atas ini kalau a-nya lebih dari 0 atau a-nya bernilai positif. Nah, karena grafiknya terbuka ke atas, maka fungsi f itu memiliki apa? Iya, maka fungsi ini memiliki nilai minimum. Jadi kalau misalnya dari itu fungsi a-nya lebih dari 0 atau a-nya bernilai positif, maka grafiknya itu dia terbuka ke atas. Kalau dia terbuka ke atas, maka fungsi tersebut memiliki nilai minimum. Contohnya itu misalnya fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 5x tambah dengan 10. Yang ini a itu adalah koefisien dari x pangkat 2. A-nya di sini adalah 2. 2 ini dia lebih dari 0. 2 ini bernilai positif dan dia lebih dari 0. Itu berarti kalau kita menggambar ini grafik dari fungsi fx, kalau kita gambar, maka dia pasti akan terbuka ke atas. Nah, kalau dia terbuka ke atas, maka fungsi ini memiliki nilai minimum. Berikutnya yang kedua ini, pada fungsi fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, jika a-nya kurang dari 0 atau a-nya bernilai negatif. A ini bernilai negatif, berarti grafiknya terbuka ke bawah. Maka fungsi f itu memiliki nilai maksimum. Nih, kalau a-nya kurang dari 0 atau a-nya bernilai negatif, maka grafiknya, kalau kita menggambar grafiknya, dia akan terbuka ke bawah. Nah, kalau dia terbuka ke bawah, maka fungsinya itu memiliki nilai maksimum. Jadi kalau grafiknya terbuka ke bawah, maka fungsinya itu memiliki nilai maksimum. Contohnya, misalnya fx sama dengan negatif x pangkat 2 tambah 2x tambah 3. Negatif x pangkat 2 tambah 2x tambah 3. Nah, sekarang kita perhatikan nilai a-nya. A itu adalah koefisien dari x pangkat 2. Nah, koefisien dari x pangkat 2 itu adalah min berapa sih? Iya, negatif 1. A-nya itu negatif 1. Di mana negatif 1 itu kurang dari 0 atau negatif 1 itu bernilai negatif. Maka kalau kita gambar grafik dari ini fungsi, dia akan terbuka ke bawah. Nah, karena dia terbuka ke bawah, maka fungsi ini memiliki nilai maksimum. Nah, informasi ini akan membantu kita menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi tanpa grafik. Ingat tadi kalau misalnya a lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas dan fungsinya memiliki nilai apa? Ya, memiliki nilai minimum. Kalau a-nya kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah, lalu fungsinya memiliki nilai maksimum.
Sekarang kita masuk bagaimana cara menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi tanpa grafik menggunakan persamaan sumbu simetri. Di sini ada beberapa langkah-langkah dalam menentukan nilai maksimum dan minimum menggunakan persamaan sumbu simetri. Langkah yang pertama itu adalah menentukan persamaan sumbu simetri grafik dengan menggunakan rumus. Jadi kita tentukan dulu persamaan sumbu simetrinya dengan menggunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Yang kedua adalah menentukan grafik fungsi terbuka ke atas atau ke bawah dengan memperhatikan nilai A-nya. Sama seperti yang kakak jelaskan sebelumnya tadi. Lalu yang ketiga adalah menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi dengan cara mengganti nilai X pada Fx sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C dengan nilai X yang sudah kita peroleh pada sumbu simetri. Jadi kita mengganti nilai X pada fungsi ini dengan nilai X yang kita sudah peroleh pada sumbu simetri. Nah, untuk lebih pahamnya perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan nilai maksimum atau minimum dengan menggunakan persamaan sumbu simetri. Untuk fungsi yang pertama, soal yang pertama, Fx-nya sama dengan X pangkat 2 kurang 4X. Nah, kita menentukan nilai maksimum atau minimum dari ini fungsi menggunakan persamaan sumbu simetri. Langkah pertama adalah menentukan persamaan sumbu simetri grafik dengan menggunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Tadi fungsinya, yang pertama ini adalah persamaan sumbu simetri. Sebelum kita masuk ke mencari persamaan sumbu simetrinya, menentukan dulu nilai A, B, dan C dari fungsinya. Tadi fungsinya Fx sama dengan X pangkat 2 kurang 4X. Sekarang kita menentukan nilai A-nya dulu. A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Nah, koefisien dari X pangkat 2 atau nilai di depan X pangkat 2 itu berapa? Iya, 1. Lalu B itu adalah koefisien dari X. B-nya di sini berapa? Ya, negatif 4. Lalu C-nya itu adalah konstanta. Sekarang kakak tanya, apakah di sini konstantanya ada? Ya, tidak ada konstantanya. Maka C-nya bernilai apa? Ya, bernilai 0. Karena kita sudah menentukan nilai A, B, dan C-nya, sekarang kita masuk ke rumus tadi cara mencari persamaan sumbu simetri. Rumusnya X sama dengan negatif B per 2A. X-nya itu sama dengan negatif B. B-nya berapa di sini? Negatif 4. Berarti negatif 4. Nah, di sini sering sekali yang keliru. Banyak sekali yang keliru. Negatif ini dia itu dari rumus. Sedangkan negatif 4 ini itu adalah B. Jadi kita tulis negatif 4. Jangan tulis satu saja negatifnya. Tulis semua ini. Jadi banyak yang keliru di sini. Perhatikan baik-baik. Lalu per, ini 2 kali dengan A. A-nya berapa tadi? 1. Maka X-nya sama dengan negatif kali negatif ini. Ya, positif. Maka jadinya 4 per 2 kali 1. 2. X dapat 4 bagi 2 berapa? 2. Dapatlah nilai X-nya sama dengan 2. Setelah itu kita masuk ke langkah kedua. Tadi langkah kedua adalah menentukan grafik ia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah dilihat dari nilai A-nya. Tadi Fx-nya itu sama dengan X pangkat 2 kurang 4X. Nilai A-nya di sini adalah berapa? Iya, A itu 1. Koefisien dari X pangkat 2. A1 yang berarti 1 itu nilainya lebih dari 0. 1 ini lebih dari 0 atau satunya bernilai iya positif. Jadi kalau A-nya lebih dari 0, ini tadi satunya lebih dari 0, maka dia grafiknya terbuka kemana? Iya, dia terbuka ke atas. Maka grafik terbuka ke atas. Karena grafiknya terbuka ke atas, maka
fungsinya itu memiliki nilai apa? Iya, memiliki nilai minimum. Ini tadi A-nya sama dengan 1. 1 itu lebih dari 0, maka A itu lebih dari 0. Maka kalau A-nya lebih dari 0, dia grafiknya terbuka ke atas. Kalau grafik terbuka ke atas, fungsinya itu memiliki nilai apa? Memiliki nilai minimum. Langkah yang ketiga itu adalah menentukan nilai maksimum atau minimum. Tadi kita sudah mengetahui fungsi ini memiliki nilai apa? Ya, memiliki nilai minimum. Maka kita tulis di sini nilai minimum. Karena dia terbuka ke atas. Nah, untuk mencari nilai minimum tadi adalah mengganti X pada Fx dengan nilai X yang sudah diperoleh pada sumbu simetri. Jadi kita mengganti nilai X. X-nya tadi kita sudah dapat, X-nya sama dengan 2 yang didapat pada persamaan sumbu simetri. X-nya sama dengan 2, kita ganti X-nya sama dengan 2 ke persamaan yang ada di soal. Ini Fx-nya itu sama dengan ini tadi, X pangkat 2 kurang 4X. Kita ganti nilai X ini dengan 2. 2 ini didapat dari persamaan sumbu simetri. Maka F ini X, jadi kita ganti dia dengan 2. F2 itu sama dengan X ini, jadinya 2 pangkat 2 kurang 4. X ini kita ganti lagi dengan 2. Maka F2-nya itu sama dengan 2 pangkat 2 itu berapa? Ya, 4. Kurang 4 kali 2. 4 kali 2 itu berapa? 8. Maka 4 kurang 8 itu berapa nilainya? Ya, negatif 4. Jadi didapat F2-nya itu adalah negatif 4. Maka nilai minimum negatif 4. Kita sudah dapat nilai minimumnya negatif 4. Contoh soal berikutnya adalah menentukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi Fx sama dengan 19 kurang 7x kurang x pangkat 2. Tadi langkah-langkah menggunakan persamaan sumbu simetri itu adalah yang pertama, kita menentukan persamaan sumbu simetrinya. Sebelum kita menentukan persamaan sumbu simetri, terlebih dahulu kita menentukan nilai A, B, dan C. A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. X pangkat 2-nya yang ini di belakang. X pangkat 2 itu tidak selalu berurutan dari depannya, tidak selalu begini. Duluan harus X pangkat 2, setelah itu X, baru konstanta. Tidak. Dia bisa diacak, bisa di depan, bisa di tengah, bisa juga di belakang. Nah, sekarang perhatikan ini, X pangkat 2-nya ini ada di belakang. Maka koefisien dari X pangkat 2 itu berapa? Negatif berapa di sini kalau tidak ditulis angkanya? Iya, negatif 1. Lalu B itu adalah koefisien dari X. Ini adalah X, koefisien dari X-nya itu ada di depannya. Yaitu berapa di sini? Iya, negatif 7. Lalu C itu adalah konstanta. Konstantanya di sini berapa? Ya, 19. Konstanta itu dia tidak memiliki variabel. Nah, setelah kita menentukan nilai A, B, C-nya, sekarang kita mencari persamaan sumbu simetri menggunakan rumus. Rumusnya X sama dengan min B per 2A. Ini sama dengan min B. B-nya di sini berapa? Ya, negatif 7. Jadi min 7 per 2 kali A. 2 kali A. A-nya berapa di sini? Negatif 1. Jadi 2 kali negatif 1. Maka ini negatif kali negatif ini, ya, positif 7 per 2 kali negatif 1, negatif 2. Maka X-nya sama dengan 7 bagi negatif 2 itu adalah, ya, negatif 7 per 2. Jadi dapatlah persamaan sumbu simetrinya X sama dengan negatif 7 per 2. Setelah ini kita masuk ke langkah yang keduanya. Langkah kedua itu menentukan dia grafik yang terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, tergantung dari nilai A-nya. Tadi Fx-nya
itu sama dengan 19 kurang 7x kurang x pangkat 2. Kita tentukan nilai A-nya. A itu tadi adalah koefisien dari x pangkat 2. Koefisien dari x pangkat 2 di sini berapa? Ya, negatif 1. Jadi kita dapat nilai A-nya negatif 1. Negatif 1 itu kurang dari 0. A-nya sama dengan negatif 1, lalu negatif 1 itu kurang dari 0. Yang berarti A-nya itu pasti akan kurang dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0 atau A-nya bernilai negatif, maka grafiknya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Ya, grafiknya terbuka ke bawah. Kalau grafiknya terbuka ke bawah, maka fungsi tersebut memiliki nilai maksimum atau minimum? Ya, fungsinya memiliki nilai maksimum. Jadi fx yang sama dengan 19 kurang 7x kurang x pangkat 2, dia itu memiliki nilai maksimum. Langkah yang ketiga itu adalah menentukan nilai apanya? Ya, kita sudah dapat ini tadi, nilai maksimum dari fungsi. Cara menentukan nilai maksimum tadi dengan cara mengganti nilai x pada fungsi dengan x yang sudah diperoleh pada persamaan sumbu simetri. X yang sudah diperoleh pada persamaan sumbu simetri itu adalah x yang sama dengan negatif 7/2. Lalu kita ganti sekarang ke fungsinya dengan x ini negatif 7/2. Fungsinya tadi fx itu sama dengan 19 kurang 7x kurang x pangkat 2. Kita ganti x dengan negatif 7/2. Ini x-nya. Kita ganti dengan negatif 7/2. Jadinya f negatif 7/2 itu sama dengan 19 kurang ini 7 x-nya negatif 7/2 ya. Lalu kurang x-nya, ini x-nya jadi negatif 7/2 di pangkat berapa ini? Ya, pangkat 2. Maka f negatif 7/2-nya itu sama dengan 19. Yang ini perhatikan, 7 ini itu adalah 7/1. Kenapa dia 7/1? Karena 7 bagi 1 hasilnya 7. Jadi 7/1 itu bisa ditulis dengan 7. Ini perkalian pecahan ini. Negatif 7/1 kali negatif 7/2. Negatif kali negatif hasilnya apa? Iya, positif. Jadi 7 kali 7, perkalian pecahan itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 7 kali 7 itu berapa? 49. Di sini positif. 49 per 1 kali 2 itu berapa? Iya, 2. Kurang. Lalu ini. Negatif 7/2 pangkat 2 itu artinya adalah negatif 7/2 dikalikan sebanyak 2 kali. Jadi negatif 7/2 kali negatif 7/2. Negatif 7/2 kali negatif 7/2 itu berapa? Iya, positif. 7 kali 7 ini 49. Per 2 kali 2 ini berapa? Iya, 4. Maka f negatif 7/2-nya itu sama dengan, di sini pecahan, penjumlahan pecahan. 19 ini per berapa dia? Iya, per 1. Jadi penyebutnya di sini ada 1, 2, dan 4. Nah, untuk menjumlahkan ini kita harus apa? Ya, menyamakan penyebut dengan mencari KPK-nya. KPK dari 1, 2, dan 4 itu berapa? Ya, 4. Jadi semuanya per 4. Ini caranya 4 bagi 1 kali 19. Begitu caranya. 4 bagi 1 itu berapa? Ya, 4 kali dengan 19 itu berapa? Ya, 76 ditambah per 4 lagi. 4 bagi 2 itu berapa? 2. 2 kali 49 itu berapa? 98. Kurang per 4. Ini 4 bagi 4 itu berapa? 1. 1 kali 49, 49. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan bagian pembilangnya.
Jadi F negatif 7/2 itu sama dengan 76 tambah 98 kurang 49 ini per 4. Penyebutnya ini sudah sama. Jadi ini tinggal jumlahkan pembilangnya. 76 tambah 98 itu berapa? Ya, 174 kurang 49 per 4. Ini sama dengan berapa ini? Ya, 125 per 4. Jadi F negatif 7/2 nya itu sama dengan 125 per 4. Tahu kita rubah menjadi pecahan campuran adalah 35 per 4. Jadi kita sudah dapat F 7/2 nya itu sama dengan 35 per 4. Maka nilai maksimum sama dengan 35 per 4. Berikutnya adalah cara kedua menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi tanpa grafik, yaitu dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau cara pertama tadi kita menggunakan persamaan sumbu simetri, lalu cara yang kedua ini adalah menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah-langkah dalam menentukan nilai maksimum dan minimum menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna itu adalah yang pertama, bentuk aljabar x pangkat 2 tambah px itu diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Jadi yang pertama kita rubah dulu menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu x pangkat 2 tambah px tambah setengah p pangkat 2. Itu kuadrat sempurnanya adalah x tambah setengah p pangkat 2. Lalu yang berikutnya, langkah yang kedua adalah nilai minimum atau maksimum dari fungsi fx sama dengan x tambah p pangkat 2 tambah q itu adalah q. Jadi setelah kita merubahnya menjadi bentuk kuadrat sempurna, maka nilai minimum atau maksimumnya setelah bentuknya menjadi seperti ini, kita rubah menjadi seperti ini bentuknya. Dari itu fungsi tadi. Setelah kita rubah menjadi seperti ini, maka nilai minimum atau maksimumnya adalah nilai q yang ini. Nilai minimum atau maksimumnya adalah nilai Q-nya. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan lanjutannya adalah titik balik grafik fx yang ini tadi yang kita sudah cari, maka titik baliknya itu adalah min p, ambil p yang ini dengan Q, min p, Q. Dimana min p ini sebagai x, Q ini sebagai y. Untuk lebih pahamnya coba perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai minimum dan titik balik minimum dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 kurang 3x kurang 17. Langkah pertama tadi adalah kita buat dulu fungsi ini menjadi bentuk kuadrat sempurna, atau kita buat fungsi yang ini menjadi bentuk ini, fx sama dengan x tambah p pangkat 2 tambah q. Yang pertama ini kita melengkapkan kuadrat sempurna, atau kita rubah menjadi ini dia, fx sama dengan x tambah p di pangkat 2 tambah q. Tadi persamaannya itu adalah fx sama dengan x pangkat 2 kurang 3x kurang 17. Yang pertama adalah kita buat melengkapkan kuadrat sempurnanya. Nah, kakak kasih ingat lagi, ada materi sebelumnya tentang menentukan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Syarat sebelum kita melengkapkan kuadrat sempurna itu adalah koefisien dari x pangkat 2 harus 1. Ingat syaratnya adalah koefisien dari x pangkat 2 harus 1. Apakah koefisiennya sudah 1 di sini dari x pangkat 2? Iya. Jadi syarat yang pertama sudah terpenuhi. Yang berikutnya adalah kita mengelompokkan. Mengelompokkan dalam arti begini. Coba perhatikan ini. Bentuk aljabar x pangkat 2 tambah px. Ingat, bentuk aljabar yang x pangkat 2 tambah px saja. Itu yang kita bisa rubah dia menjadi bentuk kuadrat sempurna. Maka kita mengelompokkan ini. Kita kelompokkan yang x pangkat 2 tambah px-nya.
X pangkat 2 tambah PX di sini itu adalah koefisien X pangkat 2 dengan yang X-nya. Jadi ini kita kelompokkan yang ini. X pangkat 2 dengan negatif 3X. Jadi kita buat dalam kurung yang ini. Lalu di luarnya adalah negatif 17. Jadi kita kelompokkan ini. Lalu di luarnya negatif 17. Dalam membuat kuadrat sempurna, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat yang pertama, nilai A atau koefisien dari X pangkat 2, dia harus 1. Sekarang kita perhatikan. A-nya di sini, ini koefisien dari X pangkat 2. Berapa di sini nilainya? Iya, 1. Jadi sudah terpenuhi. Lalu berikutnya adalah kita mengelompokkan. Mengelompokkan dalam arti kita kelompokkan lain yang X pangkat 2 tambah PX-nya. Lalu kelompokkan lain yang bukan X pangkat 2 tambah PX-nya. Perhatikan yang ini tadi kita punya fungsi X pangkat 2 kurang 3X kurang 17. Mengelompokkan itu dalam arti X pangkat 2 dengan X-nya kita kelompokkan lain. Yang bukan X pangkat 2 dengan yang bukan X-nya itu kelompokkan lain. Kelompokkan kita taruh dalam kurung yang ini. Nah, setelah itu kita jumlahkan ini dengan kuadrat atau pangkat 2 setengah dari koefisien X. Koefisien dari X di sini itu berapa? Ya, ini koefisien dari X. Negatif 3. Jadi setengah dari negatif 3. Setengah dari negatif 3, ini atau kali ini, sama dengan ya negatif 3/2. Jadi kita jumlahkan dengan kuadrat atau pangkat 2 dari negatif 3/2. Ini Fx sama dengan, perhatikan, ini X pangkat 2 kurang 3X, sudah, tambah ini negatif 3/2 pangkat 2, lalu yang ini tutup kurung, kurang negatif 3/2 pangkat 2, lalu kurang 17. Sekarang coba perhatikan yang ini. Ini kita sudah jumlahkan dengan kuadrat setengah dari koefisien X. Tadi koefisien X-nya kita adalah negatif 3. Maka setengah dari negatif 3 itu adalah negatif 3/2. Jadi kalau kuadratnya atau pangkat 2-nya itu adalah negatif 3/2 pangkat 2. Negatif 3/2 yang positifnya, lalu kita kurangkan dengan yang negatifnya. Kenapa di sini ada positif dengan negatif? Supaya tidak merubah nilai di depannya. Kalau yang ini kita jumlahkan ini, negatif 3/2 pangkat 2 kurang negatif 3/2 pangkat 2. Hasilnya apa? Hasilnya akan menjadi 0, maka dia akan kembali ke bentuk yang di atas. Jadi yang ini tidak merubah nilai yang di atas. Jadi tetap seperti ini. Jadi dia tidak akan merubah nilainya. Dia hanya membuatnya menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, dengan cara kita jumlahkan positif dengan negatifnya. Tempatkan itu kuadrat dari setengah koefisien itu di belakang X. Tadi ini positif dengan negatif. Duluan positifnya, baru negatifnya. Setelah itu kita rubah sudah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Atau kita rubah menjadi bentuk seperti ini dia. Yang di depan ini menjadi bentuk kuadrat sempurna, yang ini. X pangkat 2 kurang 3X tambah negatif 3/2 di pangkat 2. Jadi ini sudah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Kita tinggal merubahnya menjadi seperti ini. Kita rubah menjadi X tambah setengah P. Ambil X yang di depan, ambil X-nya dengan ambil yang di belakang ini. Jadi kita punya ini, ya ambil X dengan ambil negatif 3/2. Fx-nya di sini sama dengan bentuk kuadrat sempurnanya adalah X, lalu ini di belakangnya adalah negatif 3/2, ini tambah negatif 3/2 pangkat 2, ini sudah menjadi bentuk yang seperti ini, sudah kuadrat sempurna. Lalu di belakangnya kita tinggal kelola ini nilai-nilai di belakang. Negatif dalam kurung negatif 3/2 pangkat 2. Yang ini dulu kita kerjakan, negatif 3/2 pangkat 2. Negatif 3/2 pangkat 2 itu berapa? Iya,
Negatif 3 per 2 pangkat 2 itu artinya negatif 3 per 2 dikalikan sebanyak 2 kali. Ini negatif 3 per 2 kali negatif 3 per 2. Itu berapa ini? Ya, 9 per 4. Maka ini negatif 9 per 4 kurang 17. Negatif 9 per 4 kurang 17. Maka fx-nya itu sama dengan, yang ini tetap ditulis x tambah negatif 3 per 2, pangkat 2, lalu ini kurang, yang di belakang ini adalah penjumlahan pecahan. Jadi untuk menjumlahkan pecahan ini, kita samakan penyebut dengan cari KPK-nya. KPK dari 4 dengan 1 itu berapa? Ya, 4. Ini, 4 bagi 4 itu berapa? Ya, 1. 1 kali 9, ya, 9. Kurang per 4. 4 bagi 1 itu adalah 4. 4 kali 17 itu berapa? Ya, 68. Maka fx-nya itu sama dengan, ini x tambah negatif 3 per 2 di pangkat 2. Lalu ini kita tinggal jumlahkan ini. Negatif 9 per 4 kurang 68 per 4. Itu berapa? Ya, negatif 9 kurang 68. Berapa hasilnya? Ya, negatif 77 per 4. Nah, bentuk yang ini itu sudah sama seperti yang ini. Yang ini x tambah p pangkat 2 tambah q. Ini x-nya, lalu p-nya ini negatif 3 per 2. Q-nya adalah negatif 77 per 4. Setelah sampai di sini, kita masuk ke berikutnya. Berikutnya itu adalah nilai minimum. Nilai minimumnya itu, setelah dirubah seperti ini, nilai minimumnya itu tinggal ambil nilai Q-nya. Kalau kita sudah merubahnya seperti ini, nilai minimumnya adalah tinggal mengambil nilai Q-nya. Jadi nilai minimumnya manakah nilai minimum dari bentuk yang ini di atas? Ya, nilai minimum itu adalah Q. Q di sini Q-nya adalah ya negatif 77 per 4. Jadi nilai minimumnya adalah negatif 77 per 4. Lalu berikutnya adalah titik balik minimum. Titik baliknya tadi adalah min P, Q. Min P dari ini di atas tadi yang kita sudah cari. Berarti min P-nya di sini adalah negatif 3 per 2. Jadi min 3 per 2. Min 3 per 2, koma. Q-nya tadi berapa? Ya, negatif 77 per 4. Jadi titik baliknya itu sama dengan, ini negatif kali negatif jadinya positif. Titik baliknya adalah 3 per 2, negatif 77 per 4. Jadi kita sudah dapat tadi nilai minimumnya negatif 77 per 4. Lalu titik baliknya adalah 3 per 2, negatif 77 per 4. Jadi caranya seperti itu. Caranya adalah yang pertama kita rubah ini fungsi yang ada pada soal menjadi bentuk ini. Fx sama dengan x tambah p pangkat 2 tambah q. Setelah ini kita tinggal mencari nilai minimum atau maksimumnya, ambil saja nilai q. Sama seperti ini tadi. Ambil nilai q. Q-nya di sini ini disesuaikan, q-nya adalah negatif 77 per 4. Jadi ini q-nya, lalu titik baliknya adalah min p, q. P-nya yang ini, lalu q-nya yang di luar. Contoh soal nomor 2, tentukan nilai minimum dan titik balik minimum dari fx 2x pangkat 2 tambah 8x kurang 24. Yang pertama kita buat fx-nya ini atau fungsi yang ada pada soalnya itu tadi menjadi x tambah p pangkat 2 tambah q menggunakan kuadrat sempurna. Nah, tadi soalnya fx itu sama dengan 2x pangkat 2 tambah 8x kurang 24.
Sebelum kita melengkapkan kuadrat sempurna, syarat untuk melengkapkan kuadrat sempurna itu adalah koefisien dari X-nya harus sama dengan 1. Syaratnya adalah koefisien dari X pangkat 2 harus sama dengan 1. Atau nilai A-nya sama dengan 1. Sekarang kita perhatikan. Nilai A-nya di sini itu berapa? A-nya di sini adalah 2. Atau koefisien dari X pangkat 2-nya adalah 2. Maka soal yang ini, fungsi ini, kita rubah dulu bentuknya. Supaya koefisien dari X pangkat 2-nya menjadi 1. Ini kakak rubah bentuknya, jadinya 2 dalam kurung. X pangkat 2 tambah 4X kurang 12. Ini 2 dalam kurung, X pangkat 2 tambah 4X kurang 12. Nah, ini sama saja dengan yang di atas. Kalau kakak kali masuk ini 2 kali X pangkat 2, ya 2X pangkat 2, 2 kali 4X, 8X, 2 kali negatif 12, negatif 24. Tidak merubah soalnya, hanya merubah dia punya bentuknya supaya koefisien dari X pangkat 2 ini menjadi 1. Sekarang kita fokus yang bagian dalam ini, karena kita sudah merubah koefisien dari X pangkat 2 ini menjadi 1. Ini 1 sudah di depan. 2 tadi kita sudah taruh di luar kurung. Jadi kita melengkapkan kuadrat sempurna yang ada di dalam kurung ini. Syarat berikutnya tadi itu adalah kita kelompokkan yang X pangkat 2 dengan X-nya. Ini Fx sama dengan 2 kelompokkan yang X pangkat 2 dengan X-nya. Jadi yang kita kelompokkan ini X pangkat 2 dengan 4X-nya. Kita taruh lain. Sudah? 12-nya kita taruh lain. Kita sudah mengelompokkannya. Selanjutnya kita jumlahkan ini dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Setengah dari koefisien X. Sebelum kita cari setengah koefisien X, kita harus tahu dulu koefisien X-nya. Berapakah koefisien X dari ini? Ya, ini X-nya. Koefisiennya berapa? Ya, 4. Maka setengah dari koefisien X, jadi setengah dari 4 itu sama dengan 4/2, itu sama dengan berapa ini? Ya, sama dengan 2. Jadi, kita jumlahkan dengan kuadrat setengah dari koefisien X. Maka Fx-nya ini sama dengan, ini kita tetap tulis 2, lalu dalam kurung lagi, X pangkat 2 tambah 4X. Tadi cara penjumlahannya adalah duluan yang positif baru yang negatif. Jadi kalau ini positif maka tambah, ini caranya 2 pangkat 2. Ini sudah positifnya. Lalu yang negatifnya kurang 2 pangkat 2. Ini kalau sudah selesai ini, tulis angka yang terakhir ini berapa ini tadi? Ya, negatif 12. Ini tadi adalah penjumlahan kuadrat dari setengah koefisien X. Jadi duluan yang positif baru yang negatif. Ini berlaku untuk semua angka. Setelah itu Fx-nya sama dengan ini 2. Lalu kita rubah sudah ini. Yang ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Itu kita tinggal ambil nilai X dengan ambil 2 yang di belakang. Ambil yang ini X dengan 2. Jadi X tambah 2 pangkat 2. Lalu kurang 2 pangkat 2 kurang dengan 12. Maka Fx-nya ini sama dengan 2 dalam kurung. Ini X tambah 2. Dalam kurung lagi X tambah 2 pangkat 2. Lalu yang ini kita tinggal hitung ini. Negatif 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? Ya, 4. Jadi negatif 4 kurang berapa ini? Kurang 12. Fx-nya itu sama dengan 2 dalam kurung X tambah 2 di pangkat 2. Lalu yang ini kita jumlahkan. Negatif 4 kurang 12 itu berapa? Ya, ini negatif 16. Lalu 2 yang ini kakak kali masuk dia. 2 kalikan ke X tambah 2 pangkat 2. Lalu 2 ini kalikan ke negatif 16. Maka Fx-nya itu sama dengan 2 kali X tambah 2 pangkat 2 itu adalah ya 2X tambah 2 pangkat 2. Lalu 2 kali negatif 16 itu adalah
Ya, negatif 32. Setelah sampai di sini, kita tinggal menyesuaikan bentuknya supaya kita bisa tahu berapa nilai P dan Q-nya. Ini fx-nya itu sama dengan X tambah P pangkat 2 tambah Q. Jadi 2 ini itu adalah P, negatif 32 ini adalah Q. Setelah itu gampang sudah menentukan nilai minimum. Nilai minimumnya itu kita tinggal ambil nilai Q-nya. Q-nya di sini berapa tadi? Ya, negatif 32. Lalu titik baliknya, titik balik itu adalah min P, Q. Min P. P-nya di sini berapa tadi? 2, jadinya negatif 2, Q-nya berapa? Negatif 32. Jadi itu langkah-langkahnya. Yang pertama ini kita rubah bentuk soalnya ini menjadi seperti ini. Supaya bentuknya X tambah P pangkat 2 tambah Q. Kalau sudah sampai di sini, jadi nilai minimumnya itu tinggal ambil nilai Q-nya, lalu titik baliknya itu min P, Q. Ini P-nya 2, lalu Q-nya adalah negatif 32. Contoh soal berikutnya, tentukan nilai maksimum dan titik balik maksimum dari fx sama dengan 11 tambah 6x kurang x pangkat 2. Yang pertama tadi, kita harus rubah ini fungsinya menjadi bentuk x tambah p pangkat 2 ditambah dengan q. Jadi ini soalnya fungsinya ini fx sama dengan 11 tambah 6x kurang x pangkat 2. Fx itu 11 tambah 6x kurang x pangkat 2. Nah, di sini kita kelompokkan terlebih dahulu dia. Kita mengelompokkannya terlebih dahulu. Nah, yang kita kelompokkan itu adalah x dengan x pangkat 2-nya. Maka pengelompokannya menjadi 11 tambah itu dalam kurung 6x kurang x pangkat 2. Setelah kita kelompokkan menjadi bentuknya begini, 11 tambah 6x kurang x pangkat 2. Kita kelompokkan yang x dengan x pangkat 2, yang bukan x dengan x pangkat 2 kita taruh lain, yaitu 11 di sini kita taruh lain. Setelah itu, untuk melengkapkan kuadrat sempurna, syaratnya adalah koefisien dari x pangkat 2 harus 1. Di sini koefisien dari x pangkat 2 adalah negatif 1. Perhatikan di sini koefisien dari x pangkat 2 adalah negatif 1. Jadi kita harus rubah ini menjadi 1. Caranya begini. Fx sama dengan 11. Ini kurang dalam kurung x pangkat 2 kurang 6x. Kenapa bisa dirubah seperti ini? Karena kalau misalnya kakak kali masuk ini negatif ini. Negatif kali 1x pangkat 2 adalah ya negatif 1x pangkat 2. Kembali lagi ke atas, lalu negatif kali negatif hasilnya positif, jadinya positif 6x. Jadi bentuk yang di atas yang ini sama juga di bawah. Kalau kakak kali masuk yang di bawah akan menghasilkan bentuk yang di atas. Nah, setelah itu kita sudah merubah ini x pangkat 2, koefisien dari x pangkat 2 nya sama dengan 1 di sini. Setelah itu, kita jumlahkan dengan kuadrat setengah koefisien dari x. Koefisien x, koefisien dari x di sini berapa di sini? Ini x-nya, koefisiennya berapa? Ya, negatif 6. Koefisien dari x adalah negatif 6, jadi setengah dari negatif 6 itu sama dengan negatif 6 per 2. Yang sama dengan berapa ini? Ya, negatif 3. Jadi yang ini kita jumlahkan dengan negatif 3 pangkat 2. Fx itu sama dengan 11 udah kurang dalam kurung x pangkat 2 kurang 6x. Tadi kakak sudah kasih tahu, duluan yang positif baru yang negatif. Yang positifnya berarti tambah negatif 3 pangkat 2 tutup kurung, sudah,
Lalu yang negatifnya kurang. Masih tetap ini negatif 3 pangkat 2. Ini kurung besar. Kenapa ada lagi ini kurung besar? Karena di depan ini ada negatif. Negatif ini itu artinya untuk semua yang ada di dalam kurung besar ini. Setelah ini, bentuk yang ini kita rubah dia menjadi bentuk kuadrat sempurnanya. Ini 11 kurang dalam kurung. Ini bentuk kuadrat sempurnanya, ini kita ambil X dengan negatif 3-nya. Jadi X tambah negatif 3 di pangkat 2. Lalu kurang di belakang ini, kurang negatif 3 pangkat 2. Ini fx-nya sama dengan negatif ini kita kali masuk dia. Ini negatif kali X tambah negatif 3 pangkat 2 itu adalah ya negatif X tambah negatif 3 di pangkat 2. Lalu negatif kali negatif yang ini jadinya ya positif. Lalu di belakang sisa ini negatif 3 di pangkat 2. Maka fx-nya ini sama dengan 11 kurang dalam kurung ini X tambah negatif 3 di pangkat 2. Lalu tambah ini tambah negatif 3 pangkat 2 itu berapa? Ya 9. Negatif 3 pangkat 2 itu artinya negatif 3 kali negatif 3. Maka fx-nya itu sama dengan, ini ada yang bisa kita jumlahkan. Yang bisa dijumlahkan apa? Ya 11 dengan 9. Lalu yang ini kita bisa tulis di depannya, negatif X tambah negatif 3 di pangkat 2 tambah 9 ditambah, ya tambah 11. Maka fx-nya sama dengan negatif X tambah negatif 3 di pangkat 2 tambah dengan 9 tambah 11 itu berapa? Ya 20. Jadi bentuk yang ini itu sudah sama dengan fx sama dengan ini X tambah P di pangkat 2 tambah dengan Q, di mana P-nya adalah negatif 3, Q-nya ini adalah 20. Jadi kita tinggal menentukan nilai apa aja sudah? Iya, nilai maksimum. Nilai maksimumnya di sini apa? Iya, nilai maksimumnya adalah Q. Q di sini berapa? 20. Lalu titik baliknya itu adalah min P, Q. Min P, P-nya di sini berapa? Negatif 3, jadi negatif 3 gitu. Lalu koma Q-nya berapa? 20. Jadi titik baliknya itu sama dengan negatif kali negatif ini positif, jadi 3,20. Maka kita sudah dapat ini nilai maksimumnya 20, titik baliknya adalah 3,20.